Fisiologi sistem pencernaan berkaitan dengan proses pengolahan makanan yang dimulai dari masuknya makanan ke dalam tubuh, hingga penyerapan nutrisi dan pengeluaran sisa-sisa yang tidak dicerna. Sistem pencernaan memiliki berbagai organ dan enzim yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi molekul-molekul yang dapat diserap oleh tubuh, seperti asam amino, glukosa, asam lemak, dan vitamin. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai fisiologi sistem pencernaan. 1. Organ dan struktur sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan organ-organ yang membantu proses pencernaan. A. Saluran pencernaan, yang terdiri dari mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus kecil, dan usus besar. Ini adalah jalur utama di mana makanan diproses, dicerna, dan diserap. B. Organ pendukung. 1. Hati, menghasilkan empedu yang penting untuk mencerna lemak. 2. Pankreas, menghasilkan enzim pencernaan dan bikarbonat untuk membantu proses pencernaan. 3. Kelenjar ludah, menghasilkan air liur yang mengandung amilase untuk memulai pencernaan karbohidrat. 2. Proses pencernaan. Proses pencernaan makanan berlangsung dalam beberapa tahapan, yang melibatkan mekanisme mekanik dan kimiawi. A. Pencernaan mekanik, yang meliputi 1. Mastikasi, pengunyahan. Makanan pertama kali masuk ke dalam mulut, di mana gigi dan lidah memecah makanan menjadi potongan kecil. Proses ini meningkatkan luas permukaan makanan untuk memudahkan pencernaan kimiawi. 2. Peristaltik, gerakan gelombang otot yang terjadi di sepanjang saluran pencernaan, yang membantu mendorong makanan ke bawah melalui kerongkongan, lambung, dan usus. B. Pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses penguraian makanan menjadi komponen yang lebih sederhana menggunakan enzim-enzim pencernaan, yang meliputi 1. Mulut. Saliva mengandung enzim amilase yang memulai pencernaan karbohidrat, mengubah pati menjadi maltosa. 2. Lambung. Lambung mengeluarkan asam klorida, HCl, yang berfungsi untuk mendenaturasi protein dan aktifkan enzim pepsin, yang memulai pencernaan protein menjadi peptida lebih kecil. 3. Usus kecil, di duodenum. Empedu dari hati dan enzim pencernaan dari pankreas, amilase, lipase, protease, bertindak untuk mencerna karbohidrat, lemak, dan protein. Bile membantu emulsifikasi lemak, membuatnya lebih mudah dicerna oleh lipase. Pankreas menghasilkan bikarbonat untuk menetralkan keasaman dari lambung dan menciptakan pH yang optimal untuk enzim pencernaan. C. Absorpsi. Setelah pencernaan kimiawi, produk pencernaan, seperti asam amino,
glukosa, asam lemak, dan vitamin, diserap ke dalam tubuh melalui dinding usus kecil. Khususnya di bagian villi, tonjolan mikro di permukaan usus. Nutrisi diserap ke dalam pembuluh darah atau sistem limfatik untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. 1. Karbohidrat. Karbohidrat dicerna menjadi monosakarida, glukosa, fruktosa, galaktosa, oleh enzim amilase dan diserap melalui membran usus. 2. Protein. Protein dipecah menjadi asam amino melalui aksi enzim protease seperti pepsin dan tripsin, yang kemudian diserap ke dalam pembuluh darah. 3. Lemak. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh lipase, dan diserap melalui sistem limfatik setelah dikemas menjadi kilomikron. 4. Vitamin dan mineral. Beberapa vitamin, seperti vitamin B dan C, dan mineral diserap melalui usus kecil ke dalam pembuluh darah. 3. Regulasi pencernaan. Proses pencernaan diatur secara kompleks oleh sistem saraf dan hormonal yang memastikan bahwa makanan dicerna dan diserap dengan efisien. A. Pengaturan saraf, refleks pengunyahan dan menelan, yaitu ketika makanan masuk ke mulut, stimulasi mekanik pada dinding mulut merangsang pusat menelan di medula oblongata untuk memulai proses menelan. Gerakan peristaltik, yaitu sistem saraf otonom, terutama saraf vagus, mengatur peristaltik dan pergerakan makanan sepanjang saluran pencernaan. B. Pengaturan hormon. Beberapa hormon penting yang mengatur pencernaan meliputi 1. Gastrin, dihasilkan oleh sel G di lambung saat makanan masuk, merangsang sekresi asam lambung dan pepsinogen untuk pencernaan protein. 2. Sekretin, dihasilkan oleh duodenum untuk merangsang pankreas memproduksi bikarbonat untuk menetralkan asam lambung. 3. Kolesistokinin, CCK, dihasilkan oleh duodenum, merangsang sekresi empedu dari kantung empedu dan enzim pankreas untuk pencernaan lemak dan protein. 4. GIP, gastric inhibitory peptide, menghambat sekresi asam lambung dan memperlambat pengosongan lambung saat proses pencernaan berlangsung. 4. Fungsi hati dan pankreas. A. Hati. Hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu. Empedu berperan dalam emulsi lemak, memecah lemak menjadi tetesan lebih kecil agar mudah dicerna oleh lipase. B. Metabolisme nutrisi. Hati juga berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, serta menyimpan glikogen untuk digunakan saat tubuh membutuhkan energi. C. Detoksifikasi. Hati mengolah racun, obat-obatan, dan produk limbah tubuh. D. Pankreas. Pankreas mengeluarkan enzim pencernaan seperti amilase,
lipase, dan protease untuk memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Pankreas juga menghasilkan insulin dan glukagon untuk mengatur kadar glukosa darah. 5. Proses pengosongan lambung dan pencernaan usus setelah makanan dicerna di lambung. Ia dipindahkan ke usus kecil, khususnya duodenum. Proses pengosongan lambung ini diatur oleh kontraksi otot-otot lambung dan dorongan dari hormon seperti gastrin. Di dalam usus kecil, makanan bercampur dengan empedu dan jus pankreas untuk proses pencernaan lanjutan. Makanan yang tidak tercerna akan bergerak ke usus besar untuk penyerapan air dan elektrolit lebih lanjut sebelum dibuang sebagai tinja. 6. Pencernaan di usus besar. Usus besar, kolon, tidak terlibat dalam pencernaan makanan, tetapi berfungsi untuk menyerap air, garam, dan beberapa vitamin, seperti vitamin K dan beberapa vitamin B. Di sini juga terjadi fermentasi sebagian serat oleh bakteri usus yang menghasilkan gas dan beberapa asam lemak rantai pendek, yakni pengumpulan tinja setelah penyerapan air. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan dibentuk menjadi tinja. Tinja ini kemudian disimpan dalam rektum sampai dikeluarkan melalui anus. 7. Gangguan dalam sistem pencernaan. Berbagai gangguan dapat terjadi dalam sistem pencernaan, mengganggu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi, seperti gastritis, peradangan pada lapisan lambung. Sering disebabkan oleh infeksi atau penggunaan obat tertentu. B. Penyakit gastroesophageal reflux, GERD. Terjadi ketika asam lambung mengalir kembali ke kerongkongan, menyebabkan perasaan terbakar di dada. C. Sindrom iritasi usus, IBS. Gangguan yang memengaruhi usus besar, menyebabkan gejala seperti diare, sembelit, dan kram perut. D. Penyakit celiak. Penyakit autoimun yang merusak usus kecil akibat reaksi terhadap gluten. E. Penyakit hati. Penyakit yang mempengaruhi fungsi hati, termasuk sirosis atau hepatitis.